Shalom adik-adik JKM kelas tengah, apa kabarnya? Kak Yeni berharap kabar adik-adik semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih berkelanjutan tentang kisah yang kemarin ya. Kalau kemarin adik-adik belajar tentang Yafet, nah hari ini Kak Yeni akan menceritakan kisah dari Ham ya. Tahu ya siapa itu Ham Kak Yeni? Nah Ham itu adalah anak dari Nuh. Nah sebelum itu adik-adik bisa membaca Alkitab adik-adik dalam Kejadian 9 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-28 ya. Di situ diceritakan bagaimana kehidupan Sem, Ham dan Yafet terhadap orang tua mereka. Nah, Kak ini akan menceritakan mereview sedikit ya tentang Kejadian 9 ayat 18 sampai dengan 28 ya. Adik-adik bisa membacanya di rumah. Nah, di situ diceritakan bahwa setelah Nuh, anak-anak Nuh dan keluarga Nuh keluar dari Batra, nah yang dilakukan oleh Nuh adalah dia menjadi petani. Petani apa ya? Petani padi atau petani jagung? Tidak adik-adik, dia menjadi petani kebun anggur ya. Jadi satu-satunya tokoh Alkitab yang pertama kali menanam anggur itu adalah Nuh ya. Nah setelah itu adik-adik setelah dipanen hasil anggurnya, nah Nuh minum anggur hingga mabuk ya. Dan ketika dia mabuk, Nuh telanjang adik-adik. Dan apa yang terjadi adik-adik ketika Nuh sedang mabuk dan dia telanjang, yang dilakukan oleh Ham, dia melihat ketika Ham melihat ayahnya, dia pergi keluar menceritakan itu kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara Ham itu ialah Sem dan Yafet ya, Sem dan Yafet. Nah, ketika Sem dan Yafet mengetahui apa yang terjadi, mereka pergi mengambil kain, membentangkan kain itu di bahu mereka. Mereka itu adalah Sem dan Yafet ya adik-adik ya. Membentangkan kain itu di bahu mereka dan mereka berjalan mundur ya. Berjalan mundur pergi untuk menutupi aurat dari ayah mereka ya, menutupi aurat dari ayah mereka. Ayah mereka itu si Nuh. Nah, dan adik-adik setelah Nuh sadar dan mendengar apa yang dilakukan oleh anak bungsunya. Anak bungsunya itu adalah Ham ya. Kepadanya maka berkatalah dia si Nuh mengutuk si Ham ya. Dalam ayat yang ke-25 berkatalah Nuh, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Tapi di ayat 26 dia memberkati Sem dan Yafet. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Di ayat yang ke-27 Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kanaan yang dibicarakan dalam ayat ini anak-anak itu berbicara tentang Ham ya. Jadi Ham itu adalah bapa dari orang-orang Kanaan. Nah kenapa ya kok si Nuh bisa mengutuk si Ham ya? Nah kemungkinan besar adik-adik di saat itu ketika Ham melihat ayahnya, mungkin dia mengolok-olok, atau juga mungkin dia melakukan hal yang tidak sopan, atau juga mungkin dia mengejek, atau mungkin juga dia menertawakan ayahnya.
Ya, dengan keadaan ayah yang kayak gitu, dia mungkin menertawakan ayahnya. Nah, itulah yang membuat si Nuh menjadi marah dan mengutuk Ham. Nah, adik-adik, dalam Kejadian 10 ayat 15 sampai 20 itu menjelaskan tentang Kanaan ya. Kanaan itu adalah keturunan dari si Ham ya. Leluhur mereka adalah Ham yang dikutuk oleh Nuh ayahnya, dan Ham disebut juga bapak Kanaan ya. Itu terdapat dalam Kejadian 9 ayatnya yang ke-22. Keturunan Ham juga sangat banyak sesuai dengan bangsa, bahasa, kaum, dan tanah mereka. Kutukan yang diucapkan oleh Nuh tersebut kemudian menjadi kenyataan ya. Bangsa Israel kemudian mengusir orang Kanaan dari tanah mereka sendiri dan menikmati hasil tanah dan pekerjaan orang Kanaan. Jadi hasil tanah yang sudah diolah oleh orang-orang Kanaan itu, yang menikmati itu bukan orang-orang Kanaan adik-adik, tetapi yang menikmati itu adalah keturunan dari Sem dan Yafet ya. Sem dan Yafet. Dan dikatakan juga bahwa Kanaan atau Ham, keturunan Ham ini menjadi hamba dari siapa? Hamba dari Sem dan Yafet. Jadi perkataan kutukan yang diucapkan oleh Nuh itu benar-benar terjadi adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang anak Nuh, yaitu Ham ya, yang karena melakukan kesalahan dan pelanggaran dianggap tidak sopan terhadap ayahnya, yaitu Nuh ya. Apa akibat yang diterima oleh Ham? Ada yang tahu? Nah, betul sekali adik-adik. Firman Tuhan berkata bahwa dia akan menjadi hamba yang sangat terhina dari Sem dan Yafet. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa menghormati orang tua itu sangat penting adik-adik ya. Tidak membuka aib, dosa, kesalahan, atau bahkan keburukan orang tua kita ya. Keburukan orang tua kita atau keluarga kepada orang lain ya. Menghormati orang tua kita walaupun mereka salah. Kita tetap menghormati orang tua kita walaupun kita tahu mereka melakukan kesalahan adik-adik ya. Kita boleh juga, kita sebagai anak-anak juga bisa mengingatkan orang tua kita ya. Mungkin ada orang tua kita melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkan mereka ya. Atau juga kita bisa ketika mereka tidak mau berdoa, nah kita bisa mengingatkan mereka juga, tidak mau membaca Alkitab atau bahkan tidak mau beribadah. Nah, maka kita sebagai anak-anak yang perlu kita lakukan adalah mengingatkan kepada orang tua kita. Atau kita tidak menceritakan ya, kita tidak boleh, karena kita tahu orang tua kita tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak mau beribadah setiap hari Minggu kalau ada ibadah. Nah, kita tidak boleh menceritakan itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kita nggak boleh, wah papa, mamaku hari ini nggak ibadah, mereka malah tiduran tuh di rumah. Enggak ya, nggak boleh ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita sebagai anak mengingatkan kepada mereka. Mengingatkan kepada mereka bukan berarti ketika kita mengingatkan kepada mereka kita teriak-teriak ya. Oh, papa, mama, ibadah sana. Enggak ya, tapi kita menggunakan kasih ya. Kita menggunakan kasih mengingatkan, "Pak, Ma, hari ini ibadah ya. Kita ibadah bersama-sama." Nah, itulah fungsi kita anak di rumah ya. Mengingatkan orang tua kita kalau mereka melakukan kesalahan, kita sebagai anak-anak juga berhak untuk mengingatkan, tapi tidak dengan emosian atau dengan kata-kata yang penuh dengan kemarahan ya. Oke adik-adik, atau sebaliknya ketika mereka mengingatkan kita makan, nah
kita sebagai anak-anak harus apa? Harus menerima nasihat dan ajaran yang mereka berikan kepada kita. Atau ketika kita disuruh mandi, kita harus melakukan itu adik-adik ya. Kita harus mendengar nasihat orang tua kita. Ataupun ketika kita lagi main game ya, main gamenya tuh sampai berjam-jam, ketika kita diingatkan untuk berhenti, kita malah marah-marah. Apaan sih Mi? Apaan sih Pak? Aku di itu akan masih dikit lagi 5 menit lagi. 5 menitnya itu hampir 5 jam. Nah, kita juga sebagai anak-anak harus mendengar nasihat dari orang tua ya. Nasihat dari orang tua kepada kita. Karena kata firman Tuhan dalam Amsal berkata bahwa dalam Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan ya. Upah dari ketidaktaatan atau melawan orang tua adalah seperti berjalan di tempat yang gelap adik-adik ya, tanpa menggunakan cahaya atau bahkan lampu. Ya, jalannya orang yang tidak mendengarkan nasihat menuju kematian, kesesatan dan kebinasaan. Itu adalah orang-orang yang tidak mau menjadi orang-orang yang taat atau tidak mau mendengarkan nasihat yang baik. Dari siapa? Dari orang tua kita atau dari kakak-kakak kita, dari guru sekolah minggu kalian juga, atau bapak pendeta kita, terlebih Tuhan. Ketika kita tidak mendengarkan, kita menentukan jalan kita sendiri, maka kita akan menuju kepada kematian ya, kematian, kesesatan dan kebinasaan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang yang mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi orang tua, menghormati Tuhan, dan mau menerima setiap didikan dan ajaran firman Tuhan kepada kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, bagaimana cerita tentang HAM hari ini? Sangat menarik ya. Sangat menarik kalau selama ini kita mendengar firman Tuhan, orang-orang yang saleh, orang-orang yang setia, yang taat. Nah, hari ini juga kita belajar bagaimana kalau kita melakukan kesalahan, apa yang akan terjadi buat kita. Nah, terbukti apa yang dialami oleh si HAM ya. Ketika dia melakukan kesalahan, akhirnya dia bukan cuma si HAM yang dikutuk ya, bahkan semua keturunan HAM pun mungkin yang tidak tahu apa-apa dikutuk juga, ikut merasakan kutukan itu adik-adik. Jadi kalau hari ini adik-adik melakukan kesalahan dan mungkin adik-adik ditegur tapi tidak mendengarkan, nah itu bakal berpengaruh kepada keturunan adik-adik mungkin yang nggak tahu apa-apa. Mungkin cucu-cucunya HAM nggak tahu kok mereka bisa kita dikutuk, mereka nggak tahu adik-adik ya. Nah itu pentingnya bagaimana kita bisa menjaga orang-orang di sekitar kita juga, tidak sembarangan untuk menceritakan hal-hal mungkin atau menertawakan atau mengejek mungkin apa yang terjadi akan orang tua kita. Kita harus selalu menjaga mereka. Kalau kita tahu mereka berbuat kesalahan, nah kita bisa menegur mereka dengan kasih. Begitupun dengan adik-adik. Ketika kita sebagai anak-anak dikasih nasihat, ya, dikasih tahu kesalahannya apa, kita sebagai anak-anak harus apa? Harus menerimanya dan berubah ya. Sesuatu yang baik itu kita harus menerima dan berubah dari apa yang kita lakukan yang tidak baik ya adik-adik ya. Ketika kita tidak mendengar nasihat, nah kita bahkan firman Tuhan bilang akan menuju kepada kebinasaan atau kematian ya. Itu adik, itu penting pelajaran hari ini. Nah oke adik-adik, kayak ini mau nanya sama adik-adik, atau bukan ada kakak-kakak yang ada di sini. Kayak ini mau nanya, nah mengapa HAM dikutuk oleh Tuhan? Ada yang tahu adik-adik yang ada di rumah? Coba yang dengerin cerita kayak ini dari awal sampai akhir pasti tahu. Ada yang tahu? Aku kayak ini. Oh iya Kak Adi, silakan Kak Adi. Kenapa HAM dikutuk? Ya. Karena
Ham menertawakan dan mengolok-olok ayahnya ketika ayahnya sedang mabuk. Wah, betul sekali Kak Adi. Wow, Kak Adi dari tadi fokus ya mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, jadi Ham itu dikutuk karena dia mengolok atau dia menceritakan. Dia menceritakan apa yang dilihat itu kepada orang-orang di sekitarnya dan kepada saudara-saudaranya. Tapi untung saat itu adik-adik Sem dan Yafet ini berinisiatif ya. Mereka berinisiatif, mereka pergi ke ruangan ayahnya dan mereka menutupi aurat ayahnya. Wow, Kak Adi, terima kasih Kak Adi. Oke, yang kedua adik-adik. Nah, yang kedua ini di Alkitab pasti yang sering dengar firman Tuhan, yang sering baca firman Tuhan pasti tahu siapa tokohnya ya. Di Alkitab ada seorang anak Daud yang pernah ingin membunuh Daud, ayahnya. Nah, siapa ya nama anak itu dan apa akibat yang dialaminya? Adik-adik di rumah ada yang tahu nama anaknya siapa yang mau membunuh Daud? Aku. Oke, Kak Adi lagi, silakan Kakak Adi. Namanya itu Absalom. Wow, Nah, Absalom. Terus iya. akibatnya apa Kak? Nah, akibatnya itu waktu dia sedang menunggangi bagal, itu ia ketemu sama orang-orang dari Daud. Nah, terus ia tersangkut di dahan pohon tarbantin yang sangat besar. Lalu saat ia sedang tersangkut, ia ditikam dan ia dibunuh. Wow, betul ya Kak Adi ya. Kata firman Tuhan tadi ya Kak Adi ya. Ketika kita tidak mau mendengarkan orang tua kita tidak mau mendengarkan nasihat, kita menjadi orang pemberontak ya. Dan apa yang terjadi dari sikap ketidaksetiaan kita, sikap kita tidak mau mendengarkan nasihat orang tua kita. Dan itu yang dialami oleh Absalom. Dia mati, bahkan dia tuh tertahan di apa? Di dahan-dahan pohon adik-adik. Aduh, menyeramkan ya. Itu yang terjadi adik-adik. Itulah yang terjadi ketika kita tidak menghormati atau mendengarkan akibat dari ketidaktaatan kita. Ada upahnya semuanya adik-adik. Tadi Kak Yeni sudah bercerita bahwa ada upahnya semuanya. Ketika kita tidak menjadi orang-orang yang taat atau kita tidak mau mendengarkan ya. Orang tidak mendengarkan nasihat menuju kepada kematian dan kebinasaan. Nah, pasti setiap apa kesalahan yang kita buat adik-adik itu semuanya pasti ada konsekuensi yang harus kita terima ya, yang harus kita terima dari Tuhan. Iya Kayan, kan kita sudah ditebus sama Tuhan. Iya adik-adik, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, sudah menebus setiap kesalahan kita. Tapi ingat adik-adik, setiap kesalahan yang kita buat pasti ada konsekuensi yang harus kita terima dan harus kita jalanin. Biar apa? Biar kita tahu bahwa kesalahan yang kita buat itu sangat-sangat tidak baik ya, dan kita tidak mengulang lagi kesalahan tersebut ya. Dan kita tidak mengulang lagi kesalahan tersebut. Kalau hari-hari ini adik-adik merasa ya udah kan Tuhan, nanti kita berdoa lagi sama Tuhan minta pengampunan. Dosaku pasti ya diampunin kok. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu punya belas kasihan sama anak-anaknya ketika datang sama Dia. Iya, betul, tidak salah adik-adik. Tuhan itu Maha Pengampun, mengasihi sama kita semua. Tapi ingat adik-adik, setiap kesalahan yang kita buat pasti ada konsekuensinya ya. Jadi setiap konsekuensi itu kita harus jalanin dan kita bisa belajar lagi untuk lebih taat sama Tuhan. Nah, oke adik-adik, hari ini sampai di sini cerita tentang Ham dan bagaimana kehidupan Ham dan selanjutnya ya. Kita tahu bersama Ham itu ketika dia dikutuk bukan cuma dia yang dikutuk ya, tapi keturunannya semuanya ikut merasakan kutukan itu. Oke adik-adik, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, mau dinasihatin ketika melakukan kesalahan, ketika diberitahu, mau mendengarkan dan mau berubah ya, berubah lebih baik
bukan berubah lebih jahat, tapi berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk itu adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini itu terdapat dalam Amsal 10 ayatnya yang ke-17 ya. Berharap semuanya untuk menghafal ayat hafalannya ya. Amsal 10 ayatnya yang ke-17 ya. Itu berbunyi demikian. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan apa? Akan tersesat ya adik-adik ya. Itu ayat hafalan kita pada minggu ini. Jadi Kayeni berharap buat adik-adik semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kayeni berharap kita sama-sama berubah ya, berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya, menjadi pribadi yang lebih menjadi pribadi yang taat, dengar-dengaran dan mau bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai di sini adik-adik cerita kita hari ini. Ayo semuanya, Kayeni undang kita mau berdoa bersama-sama sama Tuhan. Kita mau minta ampun sama Tuhan buat setiap kesalahan yang kita buat. Ayo semuanya adik-adik kita menjadi pribadi yang lebih setia sama Tuhan, yang mau diatur oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat waktu ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bagaimana kehidupan HAM dan bagaimana kehidupan di selanjutnya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mau dengar-dengaran Tuhan. Jadikan kami anak-anak ya Tuhan yang tidak menceritakan kesalahan orang tua kami kepada orang lain Tuhan. Tapi kami mau menjadi anak-anak yang mau mengingatkan orang tua kami Tuhan. Jadikan kami juga pribadi-pribadi yang taat Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami sering tidak taat Tuhan, tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau dan dengar-dengaran terhadap orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.